Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Nugraha Arjuniarta, NIM 06121382025060. Saya di sini sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Ramadan. Di sini saya sebagai pewawancarai saudara Puji. Baiklah, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara Puji. 1. Setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Baiklah. Nah, untuk solusi dari saya, kamu itu harus mencari jurusan yang cocok dengan bakat komunikasi kamu. Pertama kan, ya karena bakat komunikasi ini sangat penting, ya, sangat penting di mana saja. Menurut saya jurusan yang cocok itu manajemen bisnis. Kamu bisa mengambil manajemen bisnis karena di manajemen bisnis ini kan nanti kan ada promosi ya, ada promosi gitu. Jadi untuk itu kamu bisa manfaatkan kecerdasan komunikasi kamu itu untuk promosi ya kan. Contoh dulu teman sekolah saya juga pernah salah jurusan, bukan salah jurusan ya, sama seperti Anda ceritanya. Keluarga dia tidak mampu menyekolahkannya keluar kota, sehingga dia mau tidak mau masuk ke SMK agar nanti tamat sekolah dia bisa langsung bekerja. Nah, bakat dia itu sebenarnya editor, cuman dia itu masuk TKR, teknik mesin otomotif. Nah, maka dari itu dia memanfaatkan bakat dia itu dengan jurusan dia sendiri. Nah, di SMK itu kan di TKR itu ada mata pelajaran itu yang namanya TKWU, kewirausahaan. Di situ kami belajar tentang promosi, bagaimana barang yang kita promosikan. Nah, dia ya karena dia bakatnya tadi pintar ngedit, maka dia mengedit barangnya itu dengan sebagus mungkin agar konsumen dia itu menyukai produknya. Nah, maka dari itu kamu harus memanfaatkan bakat komunikasi kamu itu dengan jurusan yang cocok dengan kamu. Balik lagi. Nah, itu soal jurusan tadi. Nah, kembali lagi untuk penyemangat kamu harus tahu keluarga kamu itu kan tidak bisa menyekolahkan kamu di luar kota karena kekurangan biaya. Nah, kalau kamu sudah masuk SMK, ya mau tidak mau kamu harus sekolah di sana. Ya. Kamu harus jadikan patokan orang tua kamu. Bagaimana cara kamu nanti bisa menyelesaikan sekolah, bagaimana caranya nanti kamu lulus sekolah itu langsung bekerja. Itu kan harapan orang tua kamu. Nah, kamu tuh harus berpikir kedepannya nanti saya akan menjadi apa, dan kedepannya nanti saya harus membahagiakan orang tua saya. Menurut saya begitu saja. Baiklah, saya akan membacakan soal nomor 3. Emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap. Perasaannya mudah marah,
terbawa emosi dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Jadi menurut saya karakter siswa itu kan beda-beda. Ada yang percaya diri, ada yang tidak percaya diri, pemalu dan tidak pemalu gitu kan. Nah, jadi si Andi ini orangnya itu takut salah. Menurut dia itu kemungkinan besar, menurut dia itu kalau salah itu bakal dimarah, bakal dibentak-bentak oleh gurunya, dan bakal gitulah. Nah, sebenarnya kita itu banyak belajar dari kesalahan kita sendiri, ya. Seperti misalnya kalau kita membuat suatu kesalahan, maka yang memperbaiki itu adalah seorang guru. Tugas seorang guru itu kan memperbaiki kesalahan dari muridnya sendiri. Jangan takut untuk dimarahi. Jangan takut. Karena ya, berpikirlah positif, ambil saja hikmahnya. Tidak mungkin seorang tuh marah tidak ada sebab. Mungkin dia marah itu karena dia ingin kamu itu tahu, kamu itu harus bisa. Ya sebenarnya kalau kita percaya diri itu, kemungkinan besar kita itu akan, bakat kita itu akan muncul. Bakat yang terpendam diri kita sendiri itu, dalam diri kita sendiri itu sebenarnya ada bakat masing-masing yang terpendam. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Ya, cara mengeluarkan bakat itu ya kita harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri, sampai kapanpun ya kita akan stuck di situ-situ aja, tidak kemanapun. Bertanya kita takut dengan guru. Nah, maka jadikanlah komentar orang itu, jadikan sebagai inspirasi, sebagai pendorong kita untuk sukses ke depan nanti. Karena tidak mungkin orang itu marah karena tanpa sebab, ya. Tidak mungkin. Kalau sudah marah tanpa sebab itu ya itu sudah di luar, mungkin ada dendam pribadi mungkin ya, kalau sudah di luar situ. Nah, untuk itu kamu harus percaya diri. Kamu harus percaya dengan kemampuan kamu sendiri. Kamu harus buktikan kalau kamu itu bisa. Kamu harus buktikan ejekan dari teman kamu itu salah. Ambil saja nilai positifnya. Tidak usah kamu ambil hati omongan-omongan orang lain itu. Kamu harus, dalam hati kamu itu kamu harus, saya ini pasti bisa, saya ini pasti bisa, saya ini pasti bisa. Mungkin itu akan membuat kamu percaya diri lebih dari waktu kemarin lagi. Kamu harus perbaiki itu. Ya, begitu saja, saudara Farid. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan yang ketiga. Emosi remaja itu cenderung tidak stabil, sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, bawa emosi dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? Oke, baiklah. Untuk remaja itu emosinya memang tidak bisa dikontrol. Ya. Memang mereka itu lagi di masa-masa labil mereka, masa mereka paling jago, mereka paling hebat lah. Jadi emosi mereka itu tidak bisa dikontrol dengan baik. Nah, bagaimana caranya agar kalian itu bisa mengontrol emosi kalian? Yang pertama itu kalian tuh harus membentengi dengan keimanan, dengan agama.
dengan membentengi diri kalian itu dengan agama, ya, kalian bisa mendapatkan tujuan yang lebih baik dan menjauhkan kalian dari hal-hal buruk. Nah, yang kedua itu pergaulan. Pergaulan itu mencerminkan diri kalian sendiri. Diri kalian sendiri itu dicerminkan oleh teman kalian. Misalnya kalian berteman dengan orang baik, ya kalian bakal menjadi orang baik. Dan justru sebaliknya, jika kalian salah memilih teman, ya maka kamu akan terjerat di situ. Nah, dulu waktu saya sekolah dulu, pernah ada teman saya berteman itu dari waktu zaman SMP. Dari SMP saya berteman sama dia itu, jadi saya sudah kenal sekali dengan sikap dia. Di SMP itu dia orangnya rajin, sering ibadah, tidak pernah bolos, tugas dikerjakan terus, orangnya sopan. Setelah lulus SMP, masuk ke SMA, nah maka di sana dia bergaul dengan teman yang salah. Ya, sini. Jadi dia itu untuk zaman SMA dia dulu, dia sering keluar malam, sering dalam tanda kutip kan bergaul dengan kegelapan lah, mabuk-mabukan seperti itu misalnya. Nah, saya sebagai teman lama dulu, saya pernah bilang ke dia, udahlah jangan gini lagi lah. Saya bilang gitu, kamu nggak kasihan apa dengan orang tua kamu di rumah kan kalau kamu gini-gini terus. Jadi karena remaja itu kan susah diatur. Jadi dia bilang waktu itu, kenapa sih lu ini mikirin gua? Ya udah, diri lu aja, diri gua aja gitu. Jadi sangat susah untuk dikontrol emosi remaja itu. Dari yang dulu SMP dia taat dengan orang tua, sekarang waktu SMA sudah bisa membentak-bentak orang tua. Saya melihat orang tuanya sendiri waktu dia bentak itu, wah sungguh luar biasa. Saya kasihan sekali dengan orang tua. Maka kalau kalian susah mengatur emosi kalian itu, mungkin kalian itu salah pergaulan, atau mungkin iman kalian itu kurang kuat. Maka dari itu, perbaikilah iman kalian, pilihlah teman yang sebaik-baik mungkin agar bisa mendorong kalian agar bisa menjadi patokan kalian untuk lulus SMA atau SMK dan menjadi murid yang berprestasi. Sebenarnya untuk sadar itu ada di diri kalian sendiri. Sekarang teman saya itu, dia bilang pada saya, kenapa ya saya dulu seperti ini? Ya karena emosi remaja itu sangat susah diatur. Kenapa ya? Saya menyesal katanya, saya seperti ini dulu. Kenapa sekarang saya seperti ini? Nyari kerja saja susah, tamat SMA saja enggak, karena ikut pergaulan tadi. Teman bolos ikut bolos, teman ini ikut ini. Menurut saya pergaulan itu sangat penting. Lingkungan yang mempengaruhi kalian itu. Pintar-pintarlah kalian untuk mencari teman yang bisa membimbing kalian untuk kedepannya nanti. Kalian harus lebih baik. Itu saja sebenarnya.
Baiklah, saya akan lanjutkan pertanyaan yang keempat. Hidup ini unik, kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar. Ia dengan mudahnya melakukan judgement atau penilaian. Ada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberatkan orang tua. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya, serta omong-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada pada posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa? Jadi saya akan menjawab dari posisi saya sebagai siswa terlebih dahulu. Jika posisi saya seperti di pertanyaan tadi, yang pertama yang akan saya lakukan itu pasti menebalkan muka saya. Yaitu artinya menebalkan muka itu artinya siap untuk menerima komentaran buruk dari orang lain. Kita harus melawan komentaran yang buruk itu, harus kita lawan, jangan sampai masuk ke dalam hati kita, itu jangan sampai. Yang itu bisa akan mempengaruhi belajar kita, dan kita akan terpikir terus dengan omongan apa yang mereka adjustment ke kita. Seperti hal tadi, kalau kita itu bersekolah di sana itu hanya memberatkan orang tua kita. Nah, bagaimana cara agar kita tidak memberatkan orang tua itu? Dengan kita itu harus berprestasi, dan kita itu harus membuktikan bahwa apa yang mereka nilai buruk tentang diri kita itu mereka salah. Ya. Maka dari itu untuk mengurangi keberatan orang tua kita untuk mendanai dana kita bersekolah, ya kita harus pintar-pintar mencari beasiswa. Karena sekarang meskipun kita tidak punya uang, tapi kalau otak kita pintar, maka kita akan, insya Allah kita akan menerima beasiswa. Kita harus buktikan bahwa apa yang mereka adjustment ke kita itu, apa yang mereka nilai buruk tentang kita itu tidak benar. Menurut saya itu bisa kita jadikan salah satu penyemangat agar kita bisa mengalahkan prestasi mereka. Meskipun mereka orang-orang yang kaya, orang-orang yang bisa bersekolah tempat mahal, kita harus buktikan bahwa sekolah ini tidak hanya untuk orang-orang yang kaya, bahkan sekolah ini bisa juga untuk orang-orang yang kurang dana, orang-orang yang kurang seperti kita bisa juga bersekolah di sekolah ini dengan cara mengambil beasiswa. Itu kalau pandang saya dari murid. Sebagai seorang pendidik, saya akan memberikan motivasi pada siswa saya agar siswa saya tidak merasa malu dengan teman-teman yang lainnya, dan bisa menerima komentar-komentar yang jelek dari teman-temannya. Nah, saya ada contoh dari seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa untuk belajar di Universitas Jepang. Nah, namanya itu adalah Jeremy Collins. Nah, dia pernah cerita di salah satu podcast Deddy Gembuzer. Waktu itu dia pernah sekolah di SD internasional, dan dia itu sekolah di sana itu dengan beasiswa. Dan teman-temannya itu kalau nggak salah dulu beasiswanya itu 1 juta ke atasan, dan sedangkan dia itu hanya membayar 10% dari beasiswa itu. Nah, dia dulu pernah merasa malu ya, karena diantar oleh orang tuanya dengan kendaraan motor, sedangkan teman-temannya dengan kendaraan yang mobil-mobil mewah lah untuk ke sekolah. Dan
kata-kata motivasi itu yang saya ingat, jangan meletakkan harga diri kalian itu di pakaian atau kendaraan yang kalian pakai, tapi letakkanlah harga diri kalian itu di apa yang kalian bisa. Sudah, segitu saja singgung. Oke, baiklah. Lanjut ke pertanyaan. Saya akan menanyakan lagi satu pertanyaan lagi. Kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Kata-kata motivasi yang saya pegang sekarang itu, yang paling erat saya pegang sekarang itu, yang masih saya ingat dari almarhum guru SMK saya dulu. Salah satunya itu, jika kalian ingin menghargai orang lain, maka kamu harus menghargai orang lain juga. Jangan hanya karena ingin dihargai kalian semena-mena dengan orang itu. Ini saja sih kata-kata motivasi dari saya. Baiklah, terima kasih Saudara Puji atas jawaban Anda. Ya, mungkin itu saja video wawancara dari kami. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.